Seleksi kompetensi manajerial ASNP 3K 2025. Soal 21-30. Soal nomor 21 dalam suatu kegiatan survei di instansi tempat saya bekerja. Saya diberi tanggung jawab untuk memimpin tim di lapangan. Setelah tim saya memberikan laporan kerja akhir, ternyata kinerja kelompok kami sangat mengecewakan. Setelah mencari tahu lebih lanjut, ternyata situasi tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan saya sebagai pemimpin tim untuk memberikan instruksi dengan jelas. Dalam menghadapi hal ini, sikap yang saya tunjukkan adalah situasi ini juga terjadi karena anggota tim enggan bertanya kepada saya ketika ada instruksi yang kurang dipahami, sehingga tidak sepenuhnya kesalahan saya. Saya meminta maaf kepada anggota tim dan terbuka mengakui kesalahan saya. Saya melakukan introspeksi diri tanpa memberitahu anggota tim bahwa ini merupakan kesalahan saya. Saya merasa bersalah dan mengakui tanggung jawab. Langkah yang saya ambil melibatkan evaluasi kinerja seluruh anggota tim, termasuk diri saya. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah, saya merasa bersalah dan mengakui tanggung jawab. Langkah yang saya ambil melibatkan evaluasi kinerja seluruh anggota tim, termasuk diri saya. Sikap yang ditunjukkan dalam pilihan ini mencerminkan tanggung jawab seorang pemimpin yang baik, mengakui kesalahan, merasa bertanggung jawab, dan melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh adalah langkah yang tepat untuk memperbaiki situasi dan mencegah masalah serupa di masa depan. Evaluasi yang melibatkan seluruh anggota tim, termasuk diri sendiri, menunjukkan profesionalisme dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. Soal nomor 22. Setelah mengikuti beberapa pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tertentu, Anda menyadari bahwa hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apa langkah yang sebaiknya Anda ambil untuk tetap berkembang? Mengkaji ulang pendekatan yang telah dilakukan, mencari penyebab kegagalan, dan mencari metode lain yang lebih sesuai untuk belajar. Fokus pada keterampilan yang sudah dikuasai dan abaikan pengembangan keterampilan baru karena merasa sudah cukup. Saya terus melanjutkan dengan pelatihan yang sama, berharap bahwa lebih banyak waktu akan menghasilkan perbaikan, meskipun tidak ada perubahan signifikan. Menerima kegagalan tersebut dan berhenti mencoba mengembangkan keterampilan baru karena hasil yang kurang memuaskan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah, mengkaji ulang pendekatan yang telah dilakukan, mencari penyebab kegagalan, dan mencari metode lain yang lebih sesuai untuk belajar. Pilihan ini menunjukkan sikap reflektif dan terbuka terhadap pembelajaran. Dengan mengevaluasi metode sebelumnya, Anda dapat mengidentifikasi apa yang tidak berjalan dengan baik dan mencari alternatif yang lebih efektif. Pendekatan ini penting untuk tetap berkembang dan tidak menyerah hanya karena hasil awal tidak memuaskan. Soal nomor 23. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap layanan instansi Anda menurun. Apa langkah pertama Anda? Memberikan pelatihan tambahan kepada pegawai terkait pelayanan publik. B. Menambah jumlah pegawai di bagian layanan. C. Membentuk tim untuk menganalisis penyebab penurunan kepuasan. D. Meningkatkan promosi layanan untuk mengubah persepsi masyarakat. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Membentuk tim untuk menganalisis penyebab penurunan kepuasan. Langkah ini adalah langkah pertama yang paling tepat karena berfokus pada memahami akar masalah secara menyeluruh sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Soal nomor 24. Di lingkungan tempat tinggal Anda sedang terjadi perbincangan hangat mengenai seorang tetangga yang diduga sering meneror orang lain dengan perilaku yang dianggap mengganggu.
Banyak tetangga lain yang telah mendengar berita ini dan mulai berkomentar atau bahkan menyebarkannya lebih lanjut. Meski demikian, Anda belum melihat bukti nyata dari dugaan tersebut dan belum ada laporan resmi mengenai hal tersebut. Di satu sisi, Anda ingin tetap menjalani hubungan baik dengan semua tetangga. Tetapi di sisi lain, Anda juga tidak ingin terlibat dalam penyebaran isu yang belum jelas kebenarannya. Sikap Anda dalam menanggapi hal tersebut adalah A. Langsung membenarkan berita itu, karena banyak tetangga lain yang mengatakan hal serupa, sehingga kemungkinan berita itu benar. B. Tidak langsung percaya, karena berita tersebut belum terbukti kebenarannya, dan saya ingin menghindari kesalahpahaman. C. Biasa saja, dan tidak ikut membahas isu tersebut, karena belum terbukti kebenarannya. D. Diam saja, karena tetangga saya tidak meminta bantuan saya dalam masalah tersebut, dan tidak perlu ikut campur. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Tidak langsung percaya, karena berita tersebut belum terbukti kebenarannya, dan saya ingin menghindari kesalahpahaman. Soal nomor 25 atasan saya menceritakan beberapa informasi kepada saya sebagai karyawan, di mana informasi tersebut tergolong sangat rahasia dan terkait dengan strategi perusahaan ke depan. Atasan mempercayakan informasi tersebut kepada saya karena dapat dianggap membantu kinerja saya, dan saya sadar bahwa kebocoran informasi dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan maupun kepercayaan yang diberikan kepada saya. Sikap saya yang paling tepat adalah A. Mengungkapkan kepada teman-teman kerja bahwa saya mengetahui informasi penting yang dirahasiakan oleh atasan, tetapi tidak menceritakan detail informasi tersebut. B. Diam saja dan tetap bekerja seperti biasanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Menjaga kepercayaan atasan. C. Hanya membagikan informasi ini kepada teman dekat yang saya percayai agar bisa mendapatkan masukan tambahan dari sudut pandang lain. Dan memberitahukan kepada teman-teman kerja yang lain tentang informasi tersebut, sehingga saya tidak menanggung beban sendirian dan dapat berdiskusi dengan mereka. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Diam saja dan tetap bekerja seperti biasanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Menjaga kepercayaan atasan. Soal nomor 26 perusahaan tempat Anda bekerja telah mengumumkan bahwa mereka akan memberikan sejumlah bonus menarik kepada pegawai yang berhasil mencapai target penjualan tertinggi dalam bulan ini. Pada saat pengumuman tersebut disampaikan, Anda mendapati bahwa salah seorang rekan kerja Anda telah berhasil meraih posisi teratas dalam pencapaian target penjualan. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, Anda mengetahui bahwa rekan kerja Anda melakukan manipulasi data untuk mencapai target tersebut, sehingga ia berhasil memperoleh bonus yang seharusnya bukan haknya. Dalam menghadapi situasi ini, maka sikap dan tindakan Anda adalah A. Menegurnya dengan baik-baik dan mengingatkannya bahwa yang dilakukannya salah. B. Diam saja dan tetap memberikan keselamatan atas kesuksesannya. C. Mencari bukti untuk kemudian melaporkannya pada atasan. D. Menyebarkan bukti yang memberatkan tindakannya lewat sosial media. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Menegurnya dengan baik-baik dan mengingatkannya bahwa yang dilakukannya salah. Soal nomor 27 Anda adalah seorang pengusaha kue yang telah lama membuka usaha Anda. Belakangan ini, di kota Anda usaha kue sedang tren dan semua orang berlomba-lomba untuk membuka usaha yang sama. Karena hal ini, banyak pelanggan reguler Anda berpindah ke toko kue yang lain dan membuat penjualan Anda menurun. Sikap dan tindakan Anda terkait masalah ini. A. Mencoba tetap untuk bertahan dan berusaha untuk tidak terpengaruh
dengan banyaknya saingan. B. Tetap melanjutkan usaha kue Anda seperti biasanya dan meminta para karyawan untuk ikut memikirkan solusi masalah ini. C. Melakukan evaluasi menyeluruh dan bersama-sama membuat strategi jangka panjang untuk menaikkan penjualan. D. Mencari tahu kekurangan usaha kue saingan dan mengambil pelajaran lebih banyak dari toko saingan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Melakukan evaluasi menyeluruh dan bersama-sama membuat strategi jangka panjang untuk menaikkan penjualan. Soal nomor 28. Anda terkenal sebagai karyawan yang rajin dan ringan tangan di kantor Anda. Jika ada rekan kerja yang meminta bantuan Anda, biasanya yang Anda lakukan adalah A. Saya akan langsung memberikan bantuan selama itu tidak mengganggu tugas saya dan tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan. B. Saya akan memprioritaskan penyelesaian tugas-tugas saya sambil menyemangati untuk menyelesaikan tugas kerjanya. C. Saya selalu meminta mereka untuk mengerjakan tugas mereka lebih dulu dan baru meminta bantuan saya ketika terdesak. D. Saya akan mendorongnya untuk menyelesaikan tugas secara mandiri agar tidak sering meminta bantuan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Saya akan langsung memberikan bantuan selama itu tidak mengganggu tugas saya dan tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan. Soal nomor 29. Anda telah mendaftar sebagai salah satu calon pengajar di sebuah instansi pendidikan ternama dan hari ini merupakan hari penting di mana Anda harus menghadiri tahap akhir dalam proses penerimaan pengajar. Namun, ketika sedang dalam perjalanan menuju lokasi, Anda mendapati masa melakukan demo besar-besaran yang sedang berlangsung di tengah jalan, membuat Anda terjebak di situasi tersebut. Meski begitu, waktu untuk menghadiri tahap akhir semakin mendesak. Bagaimana sikap Anda dalam menghadapi keadaan tak terduga ini yang bisa mempengaruhi masa depan karir Anda? A. Memutuskan untuk mengundurkan diri dari proses seleksi karena merasa tidak mungkin dapat menghadiri tahap akhir tepat waktu. B. Tetap berpikir optimis dan mencari cara terbaik untuk sampai tepat pada waktunya, meskipun keadaan sedang tidak mendukung. C. Dengan tekad kuat, saya akan terus maju dan mencoba menembus kerumunan dengan menekan gas kendaraan, berharap demonstran akan menghindar dan saya bisa tiba di lokasi tepat waktu. D. Menerima situasi tersebut dengan ikhlas dan meyakini bahwa mungkin ini adalah rencana Tuhan karena saya tidak dikendaki untuk hadir di tahap akhir seleksi ini. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Tetap berpikir optimis dan mencari cara terbaik untuk sampai tepat pada waktunya, meskipun keadaan sedang tidak mendukung. Soal nomor 30. Proposal kerjasama yang dibuat tim Anda sudah selesai dikerjakan dan siap dikirimkan via email ke klien. Tetapi saat dilakukan pengecekan ulang, masih ada beberapa data yang belum diolah, karena dia kurang memahami cara menggunakan program pengelolaan data yang ada. Dalam kondisi tersebut, sikap Anda sebagai sesama anggota tim A. Mengerjakan sendiri data yang tersisa agar dapat selesai tepat waktu. B. Meminta rekan anggota lain yang mengerti cara kerja program tersebut untuk mengajarinya. C. Tidak mau tahu dan tetap memintanya mengelola data yang tersisa secepat mungkin. D. Meminta bantuan anggota lain untuk saling membantu mengelola data yang tersisa. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Meminta bantuan anggota lain untuk saling membantu mengelola data yang tersisa. Good luck!